سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا ودود نسألك فك القيود ونيل كل القصود واغفر لنا أجمعين. يا ربي يا ذا العطاء نسألك كشف الغطاء ومحو كل الخطا وكن لنا يا معين. وهب لنا ما نروم من نافعات العلوم عسى بفضلك نعوم في بحر حكي اليقين. وهب لنا ما نريد نكون خير العبيد وفي جنان المزيد عسى من الخالدين. يا ربي يا ذا الجلال بدل جيوش الضلال واصلح لنا كل حال واقطع عور المفسدين. طالس على الناس جام عسى يزل كل هام وأنت مولى الكرام من كل من هو حزين. لي فيك يا الله أمال مع فساد العمال سبحان ربي وجال نسأل حسن اليقين. ندعوك يا أكرم كريم والذنب منا عظيم وأنت أرحم رحيم جدواك للمخطئين. حب النبي ما كما شو من مرضه دواء عسى بجاه نرى نشهد جمال الأمين. والفين صلوا عليه متى ما تنظر إليه بطره مرادي لديه هو بالكرامة جميل. وآله وصحاب هم أهل علم الكتاب وخير من قد أجاب والكفر ملك حنين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah. Kemarin dalam pertemuan yang lalu kita bahas tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas ya. Kemudian sekarang dibahas di sini tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari juga merupakan salah seorang yang banyak meriwayatkan hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat-sahabat Nabi. Nah, nama beliau adalah Jabir bin Abdullah bin Amr bin Haram bin Tha'labah bin Ka'ab bin Ghanam bin Ka'ab bin Salamah Al-Ansari. Beliau dari suku Khazraj. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW secara langsung. Sebab memang beliau juga hubungannya dengan Rasulullah dekat sekali. Sebagaimana juga beliau meriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Ali, dari Abi Ubaidah, dari Talha, Mu'adz bin Jabal, Ammar bin Yasir, Khalid bin Al-Walid, meriwayatkan dari Abi Hurairah juga, dari Abi Sa'id, Ummi Syarik, dan banyak lagi. Sebagaimana yang mendengar atau meriwayatkan dari beliau adalah anak-anaknya Abdurrahman, Aqil, Muhammad. Sebagaimana juga para tabi'in meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah seperti Sa'id bin Al-Musayyib, Mahmud bin Labin, Abu Zubair, Amr bin Dinar, Abu Ja'far Al-Bagir, Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainal Abidin meriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah juga, wa Muhammad bin Al-Munkadir, Wahab bin Kaisan, Sa'id bin Mina, Al-Hasan Al-Basri juga meriwayatkan dari Jabir, Naam, Urwah bin Zubair, Atta bin Abi Rabah, dan lain sebagainya. Ya. Beliau ini ketika hidup bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda, ayahnya juga sebagai seorang sahabat Nabi SAW, beliau itu tatkala ingin ikut hadir peperangan Badar bersama Rasulullah SAW, nggak jadi ikut karena abahnya yaitu Abdullah bin Amr bin Haram ya memerintahkan Jabir untuk menjaga saudara-saudara perempuannya. Mereka ada 9 orang, sedangkan abahnya itu yang berangkat pergi ke peperangan Badar. Kemudian juga di peperangan Uhud ketika ingin berangkat ikut hadir perang Uhud, ya, ketika ikut ayahnya ikut peperangan Uhud, ayahnya juga memerintahkan dia untuk menjaga keluarganya di Madinah sehingga enggak ikut peperangan Uhud. Namun ketika mendengar sang ayah terbunuh, beliau berangkat ke Uhud untuk menyaksikan keadaan di sana. Nah, terus dari sejak saat itu beliau ikut hadir peperangan-peperangan yang lain bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menarik dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau termasuk dari 70 orang yang ikut di dalam Bai'atul Aqabah di kota Mekah saat permulaan keislaman orang-orang Ansar. Dan saat itu beliau adalah orang yang paling muda usianya dari mereka orang-orang yang hadir di Bai'atul Aqabah. Kemudian juga sang ayah itu saat wafat sebagaimana di dalam Sahih Bukhari meninggalkan hutang yang banyak, baik itu kepada Yahudi ataupun kepada orang-orang yang lain. Sedangkan harta peninggalannya itu terbatas. Harta peninggalannya sangat terbatas, nggak banyak. Hanya punya kebun korma nggak besar. Maka ketika setelah wafat, orang-orang yang memberikan hutang ini menuntut kepada Jabir agar hutang mereka itu dibayar oleh Jabir dari harta peninggalan ayahnya, sedangkan hartanya nggak cukup. Alhasil terjadi negosiasi antara Jabir dengan mereka. Di antaranya itu Jabir bilang, sudahlah, kebun saya punya ayah, kalian ambil, kalian bagi atur bagaimana baiknya. Mereka nggak mau, melihat kebunnya kecil, gitu. Walhasil mereka nuntut panjang lebar, hingga akhirnya Sayyidina Jabir mengadu kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam Sahih Bukhari diceritakan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, baik, kata Rasulullah, ditentukan hari tertentu, kumpulkan mereka, orang-orang yang ayahmu berhutang kepada mereka di kebun. Kita bayar semuanya. Saat itu kan belum banyak beredar dinar dirham, adanya barter dengan korma, dengan hal-hal semacam itu. Kumpulkan mereka. Maka mereka berkumpul. Sebelum mereka datang, Nabi SAW masuk ke kebunnya Jabir, kebun kormanya. Beliau keliling sambil mendoakan itu kebun kormanya. Ketika orang-orang ini pada datang, Nabi duduk, disediakan semacam bangku begitu. Nabi duduk, Nabi bilang, ayo petik tuh dari satu pohon. Semuanya dikumpulkan tuh korma-kormanya dari 1-2 pohon. Terus Nabi bilang, mana orang yang pertama? Berapa hutangnya? Sekian. Maka Nabi setelah membacakan itu korma, didoain, ya Nabi bilang, ayo, bilang sama Jabir, kilo, ditakar. Takar kasih, sampai semua hutangnya terbayar. Sedangkan tuh korma nggak berkurang sama sekali. Orang kedua sini juga begitu. Sampai semua yang abahnya berhutang kepadanya dibayar dari korma itu, dan itu korma nggak berkurang sama sekali, berkat Nabi SAW. Dan dari situ Jabir makan dengan keluarganya setelah itu tuh, ya sampai beberapa lama, nggak habis-habis, berkat Rasulullah, berkat Nabi Muhammad. Kebun kormanya nggak hilang, ya malah dan hutangnya yang hilang, kebayar semuanya berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah punya kenangan banyak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menarik, ketika Nabi pulang dari salah satu peperangan, ya itu rombongan berjalan, rombongan prajurit perjalanan pulang, kadang Nabi di depan, kadang Nabi di belakang. Ya. Itu waktu kebetulan Nabi paling belakang sekali untanya. Sebab biasanya gitu Nabi, kadang di depan memimpin, kadang di tengah melihat orang-orang, kadang di paling belakang untuk memeriksa ada yang ketinggalan apa enggak, seperti itu. Nah kali ini Nabi di paling belakang, rombongan jalan jauh di depan. Ketika Nabi paling belakang, tiba-tiba di perjalanan itu beliau melihat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dengan untanya yang udah kelelahan tuh onta. Jalannya pambat, paling belakang Jabir. Maka dihampiri oleh Rasulullah sambil ngobrol. Nabi tanya, kenapa nih onta? Ontanya begini-begini ya Rasulullah. Akhirnya Nabi ngelihat telapak kakinya Jabir itu ada warna hina. Hina itu pacar yang biasa dipakai di rambut, ini di kaki. Kalau di masa itu sebagai tanda pengantin baru tuh kakinya dipakai ini hina sebagai tanda, oh ini baru pengantin, baru menikah. Nabi nanya, tazawwajat ya Jabir, kamu baru menikah? Nah, Sayyidina Jabir bilang, iya baru ya Rasulullah, baru pengantin. Terus Nabi, bikran atau thayyiban, perawan atau janda? Jabir bilang, janda ya Rasulullah. Nabi bilang, oh kenapa janda? Kamu masih muda, kenapa kamu cari janda? Halla bikran, tidakkah kamu menikahi perawan? Tulahibaka wa tulahibaha, sehingga dia menggodamu dan kamu menggodanya, gitu. Akhirnya Jabir bilang, ya Rasulullah, ayah saya terbunuh di medan perang Uhud, meninggalkan 9 anak perempuan yang masih kecil-kecil, dan aku laki satu-satunya yang ngurus mereka. Aku menikah seorang perempuan untuk membantu aku di dalam mengurus saudara-saudara perempuanku ini. Kalau aku menikahi seorang
perawan yang masih muda, sebab kan dulu orang-orang Arab itu nikah muda, yang masih kecil, ya aku cuma nambah beban, 9 tambah 1 lagi 10, gitu. Karena itu aku menikahi wanita yang udah yang janda, yang udah punya pengalaman di dalam mengurus keluarga untuk membantu aku di dalam mengurus adik-adikku ini. Maka Nabi bilang kalau kita alasannya gitu, asabtah. Terus Nabi nanya lagi, ini onta yang kamu tunggangin yang udah lemah nih, ya, kamu mau jual gak sama saya? Jabir bilang jangan dijual ya Rasulullah, kamu ambil, bakal kamu hadiah. Nabi bilang enggak, saya mau beli, saya ngomong begini karena saya mau beli. Kasih saya harganya. Akhirnya Jabir bilang ya udah saya kasih harga sekian. Nabi bilang enggak, turunin harganya, ditawar sama Rasulullah. Akhirnya jadilah negosiasi, tawar menawar, sampai cocok harga. Nabi bilang kalau gitu saya beli sekian. Sekarang saya beli. Jadi terus Nabi bilang kamu sekarang saya izinkan untuk menunggangi unta yang udah saya beli itu, ya, sampai ke Madinah. Walakallahu ilal Madinah. Gitu. Nanti di Madinah saya tunaikan tuh bayarnya. Atau dikasih saat itu sama Nabi Muhammad SAW uangnya. Dan Nabi bilang kamu boleh menungganginya sampai ke Madinah. Udah, begitu masuk ke Madinah, semua orang pulang ke rumah masing-masing. Nabi pulang ke rumahnya. Jabir bin Abdullah pulang ke rumahnya, turunin perbekalan dari ontanya, langsung narik tuh onta ke rumahnya Rasulullah SAW untuk menyerahkan onta yang udah dibeli sama Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai depan pintu rumahnya Rasul, ya, Nabi keluar bawa kantong uangnya itu, nih uangnya, ambil, dan ontanya saya hadiahkan kepada kamu ya Jabir. Onta dibayar, dapat uang, dan ontanya dibalikin lagi sebagai hadiah oleh Rasulullah kepada Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nabi pengen kasih duit, maka Jabir cuma dengan cara terhormat. Gitu. Allahumma shalli alaihi. Dan banyak kisah-kisah yang dialami oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Allah. Banyak lagi kisah-kisahnya, diantaranya itu ketika Nabi dan para sahabat menggali khandak. Terus saat itu mereka kedinginan, sebab di musim dingin, kelaparan karena keadaan lagi susah, paceklik. Sampai Nabi SAW mengganjal perutnya dengan, kalau orang-orang ganjal perut dengan 1 batu, Nabi mengganjal perutnya dengan 2 batu, saking laparnya. Nah, nggak ada gak? Sayyidina Jabir ngelihat Rasulullah, beliau minta izin, ya Rasulullah saya izin pulang sebentar, ada perlu. Pulang Jabir nanya sama istrinya, kamu punya kita punya apa di rumah? Istrinya bilang kita juga nggak punya apa-apa untuk kita sajikan sebagai makanan. Habis gimana? Coba periksa, iya ada sedikit, nggak banyak. Kambing kecil, anak kambing, sama gandum 1 genggam. 1 genggam itu 3/4 liter lebih kurang, mud. Sama kambing kecil. Nanti kalau masak nasi ya 1 liter jadinya setengah rice cooker lebih kurang. Setengah atau 1/4 rice cooker 1 liter. Ya setengahnya deh. Nah ini gandum juga demikian, cuman 1 liter kurang, dibikin jadi roti paling berapa potong, nggak banyak. Sama 1 ekor kambing kecil bukan kambing gede. Kalau bahasanya kita tuh balibul, belum 5 bulan mungkin, kecil, nggak banyak dagingnya. Akhirnya
disembelihlah itu kambing, gandum dibikin jadi roti atau jadi makanan tertentu. Udah. Terus tuh setelah jadi makanan masih dipanci, Jabir balik lagi ke Khandaq, ngasih tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita sembelih sedikit kambing, anak kambing, kami bikin makanan juga dari gandum yang kami punya. Silahkan datang ke rumah kami, kamu dan beberapa orang dari teman-temanmu. Mungkin bisa dimakan oleh 3-4 orang, nggak lebih dari itu. Ya, maka begitu dengar gitu, Nabi perintahkan untuk memanggil seluruh prajurit yang ada di situ yang jumlahnya ribuan. Mereka bilang, ayo sekarang makan siangnya kita di rumahnya Jabir. Jabir bikin makanan, bakal kalian makanan enak. Nanti bayangin, ini prajurit yang pada kelaparan, terus kerja keras, gali Khandaq. Ya, nanti kalau lihat misalnya kuli bangunan, kuli kasar yang lagi kerja seharian, makannya kan banyak. Ya, ya kalau makanya kan orang suka bilang, lu makan kayak kuli bangunan sebakul gitu, karena memang kuli bangunan karena keringat kerja keras itu makan banyak. Nah ini untuk bayangin prajurit yang kerja keras gali parit yang begitu dalam, yang begitu luas atau panjang, ya mereka kelaparan nggak makan beberapa hari, ditawarin makan di rumahnya Jabir. Jabir dengar gitu kaget. Ente bayangin ribuan orang datang ke rumahnya Jabir dengan perut lapar dan harapan besar karena berhari-hari nggak makan. Ini Jabir kira-kira sampai di sono zong, kagak dapat apa-apa, ngamuk gak kira-kira tuh? Ngamuk orang-orang. Jabir ketakutan, ya Allah bagaimana nih? Karena cuma ngundang berapa orang doang, ya mengundang Nabi dan minta Nabi bawa 1-2 orang atau 3-4 orang bersamanya. Nabi manggil seluruh prajurit, wah stres aneh. Aneh bisa dimaki mau satu batalion itu ribuan prajurit bisa didemo habis, nggak selamat ibaratnya. Orang udah panas ini, ngamuk. Bilang ada makanan, nggak taunya nggak ada makanan. Ketakutan Jabir, ketakutan. Mau ngomong apa? Nabi yang nyuruh. Akhirnya dia lari, ngadu kepada bininya. Wah istriku ini, wah. Tapi dasar memang istrinya orang beriman. Istrinya yang nenangin Jabir. Bilang, wahai suamiku, saya mau tanya, kamu kasih tahu gak sama Rasulullah apa yang kita masak? Saya kasih tahu. Saya cuma bilang kita punya kambing kecil sama gandum sedikit yang bisa dimakan oleh beberapa orang. Saya kasih tahu itu. Terus setelah Nabi mendengar itu dari kamu, Nabi memanggil seluruh prajuritnya. Iya, kalau gitu jangan takut. Kita akan melihat mukjizat Rasulullah setelah ini. Dan benar, datang Nabi Muhammad SAW, belakangnya prajurit. Jabir juga ketakutan, ketar-ketir nih gimana, semua ngasih makan apa sama orang-orang. Nabi bilang, jangan dibuka dulu tuh pancinya, sampai Anda datang. Datang Nabi, beliau masuk. Terus dibacain nama Nabi Muhammad tuh, gandum, itu daging. Gandumnya itu kan ditungguin ngembang dulu, ya kan, baru dipanasin. Terus Nabi bilang sama Jabir, panggil tetangga bantu kita. Wih, bantu apaan? Oh udah panggil aja. Perempuan-perempuan tetangga dipanggil untuk ngebantu. Maka Nabi SAW bilang, sekarang istri kamu nih, ayo mulai ngadon ya, mengadon inian, tepungnya nih, tepung gandumnya, begitu bersama tetangga. Kok sama tetangga ini kan kecil sedikit, bisa dikerjain satu orang, udah jangan banyak ngomong. Datang tetangga, bantuin. Setiap kali keluarin daging dari panci di wadah, nggak habis-habis di panci. Adonan juga nggak habis-habis diadon, bikin roti.
Udah jadi, ayo 10 orang masuk, makan, kenyang, pulang. 10 orang masuk, makan, kenyang, pulang. Ini tetangga nggak berhenti-berhenti ngadon. Dari itu yang sedikit. Sampai semuanya makan sampai kenyang. Berapa puluh ratus prajurit itu waktu. Mereka kenyang semuanya. Sampai Nabi bilang, udah habis semuanya, tuntas ya Rasulullah. Pada makan kenyang. Ada yang tersisa cuman kita. Maka setelah itu Nabi bilang, ayo kita pada makan. Nabi makan, Jabir makan, istrinya makan, tetangga yang ikut bantuin ngadon makan. Udah selesai semuanya, masih ada lagi yang belum. Kita semua di sini pada makan. Lihat masih ada sisa, masih nggak kurang. Akhirnya kata Nabi, tuangin di nampan. Gimana ya? Udah tuang. Berapa nampan, kirim ke tetangga. Nabi bilang nih kesian pada kelaparan. Bagi-bagi tetangga. Sampai semuanya tetangga kebagian tuntas. Subhanallah. Ada mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Burai bilang, "Wa syatu Jabir yaumal jaishi mu'jizatun. Ni'man nabiy wa ni'mal jaish wa syatu." Allahumma salli wa sallim barik alaihi. 1000 orang katanya Sayyidina Jabir. Allah. Sayyidina Jabir termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Beliau meriwayatkan sekitar 1540 hadis. Nah, ittafaqal Bukhari wa Muslim minha ala 60 hadis. Bukhari Muslim meriwayatkan 60 hadis yang sama. Sedangkan dari 1540 hadis itu Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadis yang enggak diriwayatkan oleh Muslim sekitar 26 hadis. Demikian halnya Muslim meriwayatkan hadis-hadis yang enggak diriwayatkan oleh Bukhari dari hadis Jabir sekitar 126 hadis. Dan sisanya diriwayatkan oleh para muhaditsin yang lainnya. Naam. Dan beliau punya halaqah di Masjid Nabawi. Sehingga orang-orang datang untuk mendengar dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Dan beliau ini termaksud orang yang tekun di dalam menuntut ilmu. Pergi ke berbagai penjuru hanya untuk mendengar hadis dari seniornya. Nah, sampai disebutkan, balaghani hadithun ar-rajulin min ashabin Nabi SAW. Saya mendengar suatu hadis dimiliki oleh salah seorang laki-laki dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya membeli seekor unta, saya pergi. Ya. Pergi menuju orang tersebut. Perjalanan 1 bulan hingga saya sampai ke negeri Syam. Dan orang tersebut adalah ya Abdullah bin Unais Al-Ansari. Maka dia keluar dari rumahnya memeluk saya. Dan saya memeluknya juga. Kemudian saya mendengar darinya hadis fil madhalim yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga banyak lagi beliau melakukan perjalanan-perjalanan demi untuk mendengar hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antaranya itu yang sering kita dengar itu, beliau pernah satu kali masuk ke rumahnya Rasul SAW, dapat izin dari Rasul untuk masuk ke rumahnya, dapetin Nabi SAW lagi bermain dengan cucunya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ketika Jabir melihat Nabi sedang bermain dengan cucunya Al-Husain, beliau kagum melihat pemandangan itu. Nabi bilang, ya Jabir, kamu lihat ini Al-Husain, kelak dia bakal punya anak. Ya, dia bakal punya anak. Dan anak ini kelak ini menjadi orang mulia. Bagaimana kemuliaannya? Hari kiamat, ketika Allah mengumpulkan sekalian makhluknya, saat itu malaikat akan menyerukan suatu seruan, liyagum sayyidul abidin, hendaknya berdiri pemimpin, dalam riwayat Zainul Abidin. Maka yang bakal berdiri tahu siapa? Putranya Husain yang bernama Ali itu, Ali Zainul Abidin. Dan itu juga Ali bakal punya anak, namanya seperti nama saya Muhammad, dan dia yang akan membelah lautan ilmu, bagirul ilm. Begitu. Dan engkau ya Jabir, kalau kamu menjumpai Muhammad itu, kirim salam saya kepadanya. Dan benar, usianya Jabir panjang. Sampai Zainal Abidin menikah, punya anak.
Ya. Kemudian Al-Bagir mulai tumbuh. Satu kali Zainal Abidin nengokin Sayyidina Jabir bawa Muhammad. Jabir ngelihat Zainal Abidin bawa bocah kecil, dipanggil sini. Zainal Abidin bilang sama Bagir, "Safi ammak Jabir, cium tangan kamu kepada pamanmu Jabir." Datang, begitu cium tangan, Jabir bilang, "Duduk di sini di pangkuan saya." "Siapa nama kamu?" Tanya, "Nama saya Muhammad bin Ali." "Oh, kamu putranya Ali Zainal Abidin?" "Iya." Jabir bilang, "Tahu gak kenapa saya panjang umur sampai sekarang?" "Enggak, saya kasih tahu kamu." Gitu. "Inna jaddak Muhammad yugri'uka salam." Kakekmu Muhammad kirim salam kepadamu. Orang-orang di situ terperanjat, bagaimana? Ini kan bocah. Diceritain. Nabi bilang bakal lahir namanya Ali Zainal Abidin. Ali bakal punya anak namanya Muhammad Al-Bagir. Ya nanti kalau kamu berjumpa dengannya, sampaikan salamku kepadanya. Dan ketahuilah wahai Jabir, ketika kamu menyampaikan salamku kepadanya, umurmu tinggal sebentaran lagi. Udah waktunya kamu wafat. Benar, nggak berlalu dari situ, 3 hari kemudian Jabir meninggal dunia. Setelah datangnya Bagir kepada Jabir, beliau meninggal dunia. Nah. Beliau wafat tahun 77 dengan usia 94 tahun. Beliau adalah sahabat yang terakhir yang wafat di kota Madinah. Sanad yang paling sahih yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah dari Amr bin Dinar dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Nah, ini sekilas tentang Sayyidina Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Saya rasa sementara pagi hari ini sampai di sini dulu daras kita, insyaallah besok atau lusa kita akan lanjutkan lagi daras kita. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah bergabung tamami kulli surah sulaiman tahan batinan wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا yang kencang suara. بالقبول إلى حضرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. تفضلوا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.